kita pilih file yang ada dalam komputer kita. Kita ambil yang VirtualBox yang yang Gen S3, tekan next, finish. Kita tunggu beberapa saat sampai proses importnya selesai. Kita tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian file, terus kita import lagi. Kita pilih yang file VirtualBox, tapi kita ambil yang MikroTik. Nah, jika sudah, kita setting, terus kita pilih yang network, kita ubah menjadi NAT, adapter satunya kita ubah menjadi NAT, adapter 2-nya kita ubah menjadi host only, adapter 3-nya kita ubah menjadi generic driver, dan adapter 4-nya generic driver juga. Kita ubah menjadi UDP tunnel. Nah, setelah selesai kita bisa mengubah nama VM-nya menjadi nama MikroTik ya. Kita ubah namanya menjadi MikroTik 1. Terus bisa kita clone-kan. Kita ubah namanya menjadi MikroTik 2. Kita clone sampai 3 kali ya, sampai MikroTik 3. Nah, ini settingannya MikroTik 1 dan 2 itu udah kita setting jadi udah sama. Nah, kita clone lagi, kita ubah namanya menjadi MikroTik 3. Kita next dan finish. Nah, setelah selesai, kita masuk ke aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi Gen S3. Kita tunggu beberapa saat. Nah, jika aplikasinya sudah terbuka, kita ubah namanya menjadi nama kita. Nah, setelah itu kita pilih edit, kita pilih preference, kita pilih yang VirtualBox VMS. Nah, di sini kita tambahkan, kita tekan next, kita ubah jadi ke MikroTik 1, kita tekan finish. Nah, kita edit, kita ubah konsol type-nya menjadi telnet, kategorinya kita ubah menjadi router. Terus kita pilih browser. Oke. Setelah itu kita pilih yang paling bawah, yang klasik. Terus kita cari gambar router.
Nah, kita pilih network, kita ubah adapternya menjadi adapter 5. Kita tekan OK. Kita buat baru lagi. Kita next, kita ubah menjadi Mikrotik 2 sama settingannya seperti Mikrotik 1 tadi. Kita edit, kita ubah menjadi telnet, kategorinya router. Terus kita kita browser atau kita cari. Kita tunggu beberapa saat. Setelah selesai, bisa kita pilih yang paling bawah atau yang klasik. Kita pilih yang klasik, kita ambil gambar router tadi. Nah, terus kita masuk ke network, kita ubah adapternya menjadi 5, adapter 5. Kita tekan OK. Terus kita bikin baru lagi untuk Mikrotik 3. Kita ubah menjadi Mikrotik 3, finish. Kemudian kita edit sama seperti Mikrotik 2 tadi, menjadi telnet, menjadi router. Dan ini kita pilih yang paling bawah atau pilih klasik. Kita pilih yang gambar router. Nah, selesai di setting, kita oke kan semuanya. Kita apply, terus kita tekan OK. Nah, setelah itu kita mengambil Mikrotik 1 tadi. Kita geser saja. Mikrotik 1, 2, dan 3 tadi, atau router 1, 2, dan 3 tadi yang sudah kita setting tadi. Kita atur posisinya sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, setelah kita atur, kita pilih PC atau komputer pertama, komputer kedua, dan ketiga. Di sini kita ubah menjadi Gen S3. PC 1 dan PC 2-nya kita ubah menjadi Gen S3 agar router dan komputernya bisa terhubung. Nah, setelah kita memasukkan 3 komputer, setelah itu kita ambil kabel di bagian kiri paling bawah. Nah, kita ambil kabel, kita tekan ke router pertama. Kita ambil yang Ethernet 2. Setelah itu kita kasih kabel ke PC pertama. Kita ambil yang Ethernet 0. Terus kita kasih kabel juga pada router yang kedua. Kita pilih Ethernet 2. Kita sambungkan ke PC yang kedua. Sama seperti tadi, kita pilih Ethernet 2, kan kita sambungkan ke PC ketiga. Setelah itu kita beri kabel pada router masing-masing router. Mikrotik router 1 ke router 2, kita pilih Ethernet 3. Router 2 ke router 3 atau Mikrotik 2 ke Mikrotik 3, kita pilih yang Ethernet 4. Terus sudah itu kita jalankan. Kita tunggu beberapa saat apakah mau dijalankan atau tidak. Nah, jika sudah ada hijau semua berarti PC dan router sudah terhubung.
Setelah semuanya terhubung, kita kembali, kita masuk ke aplikasi selanjutnya. Kita masuk ke aplikasi GNS, kita pilih yang Mikrotik pertama. Setelah itu kita ketik admin, password kita kosongkan, kita tekan no atau N. Di sini kita masukkan admin, passwordnya 123 atau terserah kita. Setelah itu kita tulis sistem identity, kita masukkan Mikrotik 1 tadi, nama Mikrotik 1 tadi. Sistem identity Mikrotik 1. Nah, setelah selesai, kita masuk lagi ke aplikasi GNS yang Mikrotik 2-nya. Di sini sama settingannya sama seperti Mikrotik 1 tadi. Nah, di sini kita ubah yang bagian akhir saja, yang sistem identity, terus kita bikin namanya Mikrotik 2. Kita ubah namanya menjadi sistem identity Mikrotik 2. Nah, setelah itu kita masuk ke Mikrotik 3. Settingannya atau pengaturannya sama seperti Mikrotik 1 dan Mikrotik 2 tadi. Passwordnya 123. Nah, setelah itu kita tuliskan sistem identity, terus kita masukkan nama dari Mikrotik 3 tadi. Nah, setelah selesai kita masuk ke aplikasi Winbox. Di sini kita cari filenya. Kita cari filenya yang di VirtualBox tadi. Kita masuk ke aplikasi Winbox. Nah, setelah aplikasi Winbox ini kita bisa refresh. Nah, setelah kita refresh, kita bisa isikan password tadi yang sudah kita buat 123. Setelah itu kita tekan Mikrotik 1. Nah, kita bikin new Winbox, kita tekan yang ini, yang Mikrotik 2. Kita tekan lagi new Winbox atau Winbox baru. Kita pilih yang Mikrotik 3. Nah, setelah itu kita masuk ke Mikrotik yang pertama atau Mikrotik 1 tadi di dalam aplikasi Winbox. Setelah kita masuk, kita bisa pilih di bagian kiri itu, kita pilih yang IP, kita pilih yang address atau yang kedua. Nah, di sini kita hapus saja. Kita hapus, terus kita tambahkan, kita ubah addressnya. Menjadi 192.168.1.1/24. Di sini kita ubah menjadi Ethernet 3. Kita pilih saja. Nah, di sini ada sedikit kesalahan. Kita ulang lagi. Kita pilih IP, kita address, kita tambahkan, kita ubah addressnya menjadi 192.168
1.1/24 atau garis miring 24. Kita pilih yang Ethernet 2. Kita apply, kita oke. Setelah itu kita tambahkan lagi, kita ubah 192.168.10.1/24. Kita masuk ke Ethernet 4. Apply, oke. Setelah selesai, kita masuk ke MikroTik 2 seperti tadi. Address kita hapus saja. Kita tambahkan, kita ubah addressnya menjadi 192.168.2.1. Kita ubah Ethernet 3. Kita apply, kita oke. Kita tambahkan, kita ubah menjadi 192.168.10.2/24. Kita ubah Ethernet 4. Nah, setelah itu kita tambahkan satu lagi, 192.168.11.1/24. Kita masuk Ethernet 5, kita apply, kita oke. Setelah itu kita masuk ke MikroTik 3, kita pilih IP, kita pilih address, kita hapus saja. Kita tambahkan, kita ubah 192.168.3.1/24. Kita ubah Ethernet 3. Setelah itu kita tambahkan lagi 192.168.11.2/24. Masuk ke Ethernet 4, kita apply, oke. Nah, setelah selesai kita setting, kita kembali ke aplikasi VirtualBox-nya. Sini kita tekan saja PC pertama itu double klik atau 2 kali klik, maka akan muncul seperti ini. Kita tunggu saja. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP. Kita ketik IP. Di sini karena ada kesalahan, IP-nya tidak boleh pakai huruf besar. Jadi kita harus menggunakan IP, ketik IP dengan huruf kecil. Kita ketik IP 192.168.1.2/24. Kita ketik lagi 192.168.1.1. Lalu kita tekan enter. Kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita masuk ke PC yang kedua. Di sini sama seperti PC yang pertama, kita ketik tadi. Kita ketik IP 192.168.2.1/24. Kita tambahkan IP lagi 192.168.1.1, kita enter. Setelah itu kita masuk ke PC yang ketiga. Sama seperti PC 2 tadi. Kita ketik IP 192.168.3.2/24. Kita tambahkan lagi 192.168.3.1. Kita enter. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Winbox. Sini kita pilih IP, kita pilih routing, kita tambahkan saja. Nah, di sini kita
ketik 192.168.2.0/24. Gateway-nya kita ubah saja 192.168.10.2. Kita apply, oke. Terus kita tambahkan lagi. Kita isi 192.168.2.0/24. Kita isi gateway-nya 192.168.10.0. Kita apply, oke. Terus kita masuk ke mikrotik yang kedua. Pada aplikasi Winbox sama seperti tadi, kita pilih IP, kita pilih yang routing, kita ubah menjadi 192.168.10.0/24.1.0. Gateway-nya kita isi 192.168.10.1. Kita apply, oke. Sini kita tambahkan lagi. Kita ubah addressnya menjadi 192.168.2.0/24. Kita isi gateway-nya 192.168.11.3. Apply, oke. Setelah itu kita masuk ke mikrotik 3. Sama seperti tadi, kita pilih yang router. Kita tambahkan, kita isi 192.168.10.1.0/24. 192.168.11.1. Apply, oke. Kita tambahkan lagi. Kita ubah lagi 192.168.2.0/24. Gateway-nya 192.168.11.1. Kita apply, oke. Nah, setelah itu kita masuk ke PC yang pertama. Sini kita masuk PC yang pertama. Kita ketikkan ping 192.168.1.1, lalu kita enter. Nah, setelah kita menunggu beberapa saat, kita masukkan lagi 192.168.1.2, lalu kita enter. Nah, setelah selesai, kita masuk ke PC yang kedua. Kita ketik ping 192.168.1.1. Nah, kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita ketik lagi. Kita ketik ping 192.168.1.1. Nah, kita tunggu. Setelah itu kita masuk ke PC yang ketiga. Kita ketikkan ping 192.168.1.1. Kita enter. Kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita masukkan lagi ping spasi 192.168.1.3. Nah, setelah ini kita masuk ke aplikasi Winbox-nya. Kita pilih yang OSPF, atau kita bisa menghapus dulu yang ada tulisan AS-nya pada mikrotik 1, 2, dan 3. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu yang AS-nya. Mikrotik 1, 2, dan 3. Nah, setelah kita hapus, kita kembali ke mikrotik 1 pada aplikasi Winbox. Setelah itu kita tekan IP. Kita tekan routing, kita masuk ke SPF. Di sini kita tambahkan saja. Kita apply, tekan OK. Masuk ke areas. Nah, kita tambahkan.
apply dan OK. Nah, setelah itu kita masuk ke interface, setelah itu kita tambahkan. Di sini kita ubah menjadi 192 titik networknya kita ubah menjadi 192.168.1.0/24. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi, kita ubah 192.168.10.1/24. Nah, kita pilih, kita tekan OK. Setelah itu kita masuk ke MikroTik 2, sama seperti tadi kita tekan routing. Kita pilih yang OSPF. Di sini kita tambahkan saja, kita apply dan OK. Setelah itu masuk ke bagian area, kita tambahkan apply dan OK. Setelah itu kita masuk ke interface, kita tambahkan, kita ubah networknya menjadi 192.168.2.0/24. Nah, di sini kita bikin 3 network. Network pertama 2.0/24, network yang kedua 192.168.10.1. Nah, network yang ketiga kita bikin 192.168.11.1/24. Kita apply dan OK. Nah, setelah itu masuk ke MikroTik 3. Di sini kita masuk routing. Kita pilih yang OSPF. Kita tambahkan saja apply dan OK. Kita masuk ke bagian area. Kita apply dan OK. Kita masuk ke interface. Kita tambahkan networknya, kita ubah 192.168.3.0/24. Setelah itu kita tambahkan lagi 192.168.11.0/24, apply dan kita tekan OK. Setelah itu kita masuk ke PC. Nah, pada PC pertama kita tekan saja seperti tadi, ping 192.168. Kita ubah terakhirnya menjadi 1.1. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, kita ketik lagi ping 192.168.1.2. Nah, kita masuk ke PC yang kedua. Sama seperti tadi, kita ketik ping 192.168.1.1. Kita tunggu. Nah, kita ketik lagi ping 192.168.1.2. Nah, kita tunggu. Kita masuk ke PC yang ketiga. Kita ketik ping 192.168.1.1.